Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Annal ubudiyah kullal ubudiyah hiya ubudiyatul qalbi. Bahwasanya ibadah yang betul-betul yakni sangat penting bagi kita seorang manusia itu adalah ibadah hati. Wa hadhil ubudiyah yallati faradan nasu fiha katsiran. Dan ibadah hati ini banyak manusia yang mereka yakni meremehkan, illa ma rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Yaqulullahu fi kitabil karim, Allah Ta'ala telah mengatakan di dalam kitabnya yang mulia, mukhbiran anis sinfil mufrid fil ubudiyah, ini memberitahukan tentang orang yang mereka menyanyiakan yakni masalah ibadah. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Di antara manusia itu ada yang menyembah Allah ini pada tepian atau yakni di atas ujung. Maka ketika orang ini yakni mendapatkan kebaikan, dia hatinya tenang. Tapi ketika dia mendapatkan fitnah yang berat bagi dirinya, cobaan yang berat yang betul-betul tidak disukai oleh dirinya, jiwanya, inqalaba ala wajhihi, yakni berubah raut wajahnya, khasirat dunya wal akhirah, yang dia ini yakni dalam keadaan murung gelisah, yakni merasakan dirinya kerugian dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Wa dha'fu fil muslimin fi amril ubudiyah dhahirun illa ma rahimallah. Dan kelemahan pada kaum muslimin dalam masalah ibadah ini yakni nampak jelas, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Fa hunaka al-katsir minal muslimin may yara alaihi taqallub wal inqita' an al-ubudiyah lillah, ma'a anna al-ubudiyah ta'atun lillah wa yajibu an tabaqa mustamirrah bi khudu' wa inqiyadin wa istijabati hatta al-maut. Jadi ada banyak dari kaum muslimin may yara alaihi taqallub, yakni seorang yang dia itu sering pada dirinya itu nampak yakni taqallub, yakni berbolak-balik, kadang semangat, kadang yakni malas. Ini banyak di antara kaum muslimin, yakni dalam masalah ibadah mereka ini yakni berbolak-balik keadaan mereka atau jiwanya, kadang semangat beribadah, kadang malas, kadang malah nggak mau ibadah. Wal inqita' anil ubudiyah lillah, mereka juga kadang tidak mau beribadah kepada Allah. Ya, biasa, karena tadi ketika mendapatkan ujian, yakni kehidupan yang tidak mengenakan, yakni entah itu nggak dapat kerjaan, atau mungkin karena cobaan yang lain, sakit, atau misalnya karena benturan
yakni masalah problematika dalam kehidupan, akhirnya orang-orang yang demikian ini lemah ya, yakni ibadahnya, kadang malas-malas beribadah, kadang bahkan meninggalkan ibadah. Waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah. Padahal ibadah itu adalah taatun lillah, yakni dalam rangka untuk taat kepada Allah, dan hendaknya wajib ibadah ini terus kontinu ya, merendahkan diri, tunduk kepada Allah, dan hal ini harus betul-betul dilakukan sampai datangnya kematian. Jadi ibadah ini wajib ditunaikan bagi kita seorang muslim, yakni dalam kondisi apapun, baik kita mendapatkan yakni kenyamanan dalam hidup, mungkin kelapangan ekonomi, yakni kemudian problematika enggak begitu yakni menyulitkan atau berbagai permasalahan tidak yakni menghimpit dalam kehidupan kita ini, seolah-olah hidup tenang, terus ibadah kita berjalan dengan baik, taat kepada Allah dan terus beribadah. Ini kebanyakan manusia dalam keadaan lapang, ini juga harus tetap menjaga ibadahnya. Tapi juga jangan sampai yakni ketika dalam masalah kesempitan, masalah apalagi yakni ditimpa problematika kehidupan yang betul-betul menyulitkan, entah itu ekonomi ataupun benturan dengan kawan, lawan pekerjaan ataupun teman-teman yang lainnya, semuanya kita harus hadapi ya dengan lapang dada dan sabar, tetap yakni beribadah kepada Allah dan betul-betul ikhlas, tunduk sampai yakni kita yakni menjelang kematian dalam mengabdikan atau beribadah kepada Allah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabil karim, Allah ta'ala mengatakan dalam kitabnya yang mulia, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-Hijr ayat 99. Hendaknya yakni kalian beribadah kepada Tuhanmu sampai datangnya kematian padamu. Jadi yakin di sini adalah kematian. Ini yang ditafsirkan oleh para ulama. Wal yakin bi ijma'il mufassirin al-maut, dan yakin ini menurut ijma' ahli tafsir memang maknanya al-maut, kematian. Demikian juga Allah katakan dalam ayat yang lain, surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka manusia, sesungguhnya salatku, yakni ibadahku atau sembelihanku ya, hidupku dan matiku, yakni untuk Allah Rabbul Alamin yang memelihara seluruh alam. Tidak ada sekutu bagi Allah, dan dengan hal ini atau hal itu aku diperintahkan yakni betul-betul untuk menunaikan tauhid, hanya beribadah kepada Allah, dan aku ini awalul muslimin, orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah. Ini Rasulullah diperintahkan demikian oleh Allah, suruh memberitahukan kepada umatnya, sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, hidup dan matiku ini untuk Allah. Ya inilah kehidupan dalam dunia ini. Rasulullah sudah memberitahu, menyontohkan. Kalau Rasulullah sendiri ini mengatakan demikian, salatku, kemudian ibadahku, sembelihanku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah. Ini Allah yang mengatakan pada nabinya, suruh menyampaikan pada umatnya, dan tidak ada sekutu bagi Allah. Dengan demikian aku diperintahkan oleh Allah untuk betul-betul yakni bertauhid, yakni hanya mengesahkan Allah dalam beribadah. Dan aku adalah, ini Rasulullah mengatakan, orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah. Fa anta ma'murun anta ja'ala hayataka kullaha lillah, maka engkau yakni diperintahkan oleh Allah
supaya engkau menjadikan hidupmu, semua aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dari pagi sampai malam ya, dari bangun tidur misalnya sampai mau tidur lagi, semuanya aktivitas kehidupan ini yakni lillah, ditujukan untuk Allah. Rasulullah sendiri demikian dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah bangun tidur membaca doa seperti alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku lagi setelah aku mati dalam tidur. Kemudian kepada Allah semuanya akan dikumpulkan. Kemudian setelah itu Rasulullah ambil air wudu, salat malam. Kemudian habis itu salat yakni sunnah sebelum subuh karena pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Kemudian salat subuh berjamaah. Kemudian Rasulullah berzikir, setelah berzikir baca Quran, setelah baca Quran kemudian mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Setelah itu Rasulullah juga yakni melakukan aktivitas yakni adanya mengunjungi sahabat-sahabatnya yang mereka tidak mampu dibantu. Kemudian yakni diperintahkan untuk memperbaiki kualitas iman terus sampai berhari-hari sampai yakni datangnya kematian. Rasulullah hidupnya ini betul-betul penuhi dengan ibadah kepada Allah. Aktivitasnya sampai tidurnya, makannya pun ditujukan karena Allah. Makan, tidur, ataupun misalnya yakni dengan keluarga bercengkrama dan sebagainya, ini semuanya adalah niatnya untuk ibadah kepada Allah. Ini Rasulullah SAW ya. Nah, kama anna mamataka lillah, sebagaimana bahwasannya kematianmu pun yakni untuk Allah. Fama ahadun yusyarikullah fi mamatika, maka tidak ada seorang pun yakni yusyarikullah yang mereka berserikat kepada Allah fi mamatika di dalam kematianmu. Maksudnya tidak ada seorang pun yakni yang bisa ikut campur untuk yakni andil dengan Allah dalam menentukan kematian. Kalau Allah semuanya ini hak mencipta, Allah yang memiliki hak mencipta, memerintah dan mengatur kehidupan, yakni baik hidup atau mati. Fa anta mardudun ilai, maka engkau yakni betul-betul akan kembali kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala, Allah sendiri mengatakan dalam ayatnya surah Al-An'am ayat 62, summa ruddu ilallahi maulahumul haq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Kemudian kalian hai manusia semuanya yakni akan dikembalikan kepada Allah maulahumul haq, yakni Allah yang memiliki kebenaran, yang ini Allah bebankan kepada manusia. Jadi semua manusia ini akan dikembalikan kepada Allah, dari Nabi Adam sampai akhir nanti ya, semuanya ruddu ilallah, dikembalikan kepada Allah maulahumul haq, Allah yang yakni memiliki kebenaran, yakni Allah yang betul-betul menguasai, mengatur makhluknya, entah jin, manusia dan sebagainya. Alalahul hukmu, ketahuilah yakni hak Allah atau miliknya Allah, yakni hukum dalam kehidupan ini, hukum yakni untuk menentukan orang ini yakni betul-betul yakni beramal soleh, misalnya bisa beramal soleh, atau Allah yang memberikan hukuman baik dan jeleknya kepada orang ini haknya Allah. Jadi lahul hukmu, Allah yang memiliki hukum atau keputusan dalam mengatur kehidupan ini. Wa huwa asra'ul hasibin, dan Allah ini sangat cepat hisabnya. Nah, ini hendaknya manusia ini menyadari demikian, bahwasannya mereka akan dikembalikan kepada Allah. Fala ahad yastadi'u ayahkuma fika, maka tidak ada seorang pun yakni yang mampu untuk memberikan hukum kepada engkau,
wala ayyamala bika amran siwallah, dan tidak ada seorang pun yakni yang memberikan amalan atau memberikan suatu perkara untuk beramal kecuali Allah yang berhak memerintah, melarang ya. Wal amru lillahi rabbil alamin, semua perkara dalam kehidupan ini miliknya Allah Rabbul Alamin yang memelihara seluruh alam. Fakama sami'tum ibadallah katsirun minal muslimin saru du'afa fil ubudiyah. Sebagaimana kalian tahu kaum muslimin, banyak di antara kaum muslimin ini dalam kehidupan dunia ini mereka dalam kondisi lemah di dalam beribadah li Rabbil Alamin, yakni beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Wa mimma yadullu ala ahamiyati ubudiyatillah ma jaa min hadis Anas radhiyallahu anhu. Dan termasuk di sini yakni yang memberitahukan tentang pentingnya beribadah kepada Allah, yakni dalil yang dibawakan dari hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW qala mengatakan, ya hayyul ya qayyum, wahai zat yang maha hidup lagi maha, yakni sendiri, berdiri sendiri dalam mengurusi semua makhluknya. Birahmatika astaghitsu, dengan rahmatmu aku yakni mengadu, bersambat, minta tolong. Aslih li sya'ni kullah, perbagusilah untukku urusanku semuanya ya Allah. Jadi ini yakni Rasulullah mengatakan demikian, suruh kita itu sambat, minta tolong pada Allah supaya memperbaiki segala urusannya dalam hidup ini. Minta kepada Allah, Allahumma aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbagusilah untukku semua urusanku dalam hidup ini semuanya. Wala taqilni ila nafsi tarfata ain abadan, dan jangan kau bebankan pada diriku ya sekejap pun selamanya. Jadi ini betul-betul manusia ini bersandar pada Allah, minta tolong pada Allah untuk diperbagusi urusan, baik urusan ibadah, urusan yang lain dalam kehidupan dunia ini, mencari nafkah atau mengatur berbagai aturannya dalam kehidupan ini, semuanya minta kepada Allah, ya Allah perbagusilah semua urusanku dalam hidupku ini, dan jangan engkau bebankan pada diriku sekejap pun, yakni selamanya. Ini hadis yakni diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dan Baihaqi, dan juga disahihkan oleh Syekh Albani dalam sahihnya 227. Hadil ubudiyah li Rabbil Alamin, inilah yakni penghambaan atau betul-betul yakni hanya beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Fa'rif qadra nafsika ya Abdullah, maka hendaknya engkau wahai manusia yakni berusaha untuk selalu memikirkan yakni kemampuan dirimu. Wahai hamba Allah, perhatikan dirimu, yakni engkau harus mengenali dirimu, engkau adalah manusia. Fala tadunnu annaka mudabbir li nafsik, maka jangan sekali-kali engkau merasa yakin engkau akan bisa yakni mengatur dirimu. Wa annaka rasid laha, dan kau mengira bahwasannya akan bisa yakni mendatangkan rizki ya untuk dirimu. Wa annaka malik lil umur, atau engkau bisa mengatur segala urusan dalam hidupmu. Fa ada kullu lillahi subhanahu wa ta'ala, semua urusan hambanya, urusan manusia, makhluknya, entah jin manusia, yakni semua ada di tangan Allah. Jadi semua kehidupan makhluknya ini yakni Allah yang mengatur. Manusia enggak sama sekali yakni mempunyai kekuasaan. Jin juga demikian, semuanya mereka dalam kondisi lemah. Jadi ya kita hanya sambat, minta tolong pada Allah untuk yakni tolong kita diperbagusi semua amalan kita, baik
entah kita beribadah kepada Allah dalam masalah ibadah mahadah, ataupun kita berhubungan dengan manusia, ataupun yang lainnya, segala aktivitas kita yakni bersandar pada Allah. Semoga Allah yakni betul-betul yakni memberikan yakni bimbingan kepada urusan hidup kita, sampai kita betul-betul ditolong oleh Allah, diberi taufik dan diselamatkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.